Pada pagi kali ini, saya kembali dari Dapur Desmi akan membagikan resep masakan yang spesial dari Kepulauan Bangka, Belitung. Di sini saya akan memasak pada pagi hari ini, yaitu lempa kulat pelawan. Ini kulat pelawannya, saya akan bercerita tentang sedikit dari kulat pelawan ini ya. Kulat pelawan ini sudah dikeringkan ini ya, sudah dikeringkan. Kulat pelawan ini warnanya merah muda seperti ini ya. Kalau dia aslinya yang belum dijemur itu dia warna merah. Terus teksturnya kalau dimasak itu dia garing dan sangat enak. Kulat pelawan ini harganya sangat fantastis ya. Ini sangat mahal. Ini bisa dijulukan sebagai jamur atau kulat pelawan yang termahal di Indonesia. Karena apa? Karena kulat pelawan ini tumbuhnya setahun sekali. Ini tumbuhnya kulat pelawan ini di waktu musim panas di daerah Bangka sana. Nah, setelah musim panas tiba itu dan berapa bulan begitu nanti turunlah hujan. Nah, di waktu hujan pertama kedua itu maka tumbuhlah kulat pelawan ini di pohon pelawannya. Tumbuhnya itu di sekitar yaitu bukit-bukit tumbuhnya kulat pelawan ini. Jadi kulat pelawan ini sangat langka ya. Dan harganya juga sangat mahal, tergolong mahal di Indonesia. Ini termasuk salah satu kulat pelawan yang termahal di Indonesia. Yaitu harganya itu kalau di pasaran itu mencapai harga hampir 2 jutaan sekilonya. Jadi kulat pelawan ini sangat mahal di Indonesia. Inilah dia bentuk kulat pelawannya. Warnanya merah muda keping-pingan ya. Warnanya. Ini udah dikeringkan ya. Nah, ada juga kulat yang nomor 2 termahal di Indonesia yaitu kulat seket. Kulat seket ini udah dikeringkan juga ya. Ini kalau di pasaran itu sekitar harganya itu 1 juta sampai 1.200.000. Nah, ini kulat seket ini nomor 2 termahal di Indonesia. Udah dikeringkan juga ini. Rasanya juga tidak jauh berbeda ya dengan kulat pelawan ya. Kalau kulat pelawan ini dia lebih garing. Ini juga garing ya, tapi tidak jauh berbeda, tapi dia lebih wangi kalau kulat pelawan. Tumbuhnya juga sama ya. Dia hasil dari panas di Bangka sana, musim panas nanti turun hujan. Nah, kedua-dua kulat ini dia tumbuhnya bersamaan. Jadi 1 tahun sekali ini kulat ini tumbuh. Jadi masyarakat Bangka itu sangat mempergunakan waktu yang baik ya. Kalau musim kulat ini tumbuh, maka mereka akan mencari kulat ini di sekitaran perbukitan di pohon pelawan. Nah, itulah cerita tentang asal usul kulat pelawan ini ya, dengan harga yang fantastis, cukup mahal dan tergolong jamur yang termahal di Indonesia. Nah, ini nanti kulat pelawan ini saya akan cuci terlebih dahulu ya, sebanyak sekitar 6 atau 7 kali saya cuci. Habis saya cuci, saya rendam gitu. Nah, nanti saya baru rebus di air yang mendidih. Nanti saya setelah direbus baru saya bisa mengelolanya dengan baik ya, kulat pelawan ini ya. Kalau dimakan tekstur itu sangat garing sekali dan sangat enak. Ini orang juga bisa kalau di Kepulauan Bangka itu mereka bisa mengadakan acara yang spesial. Mereka kalau menjamu tamu-tamu yang spesial juga mereka bisa menjamu dengan kulat pelawan ini. Biasanya seperti itu. Nah, sedangkan kita untuk memasak kulat pelawan ini, lempa kulat pelawan ini, saya sudah sediakan juga yaitu cabai keriting. Ini sebanyak 25 cabai keriting. Sebagian bijinya saya buang ya, karena anak saya nggak gitu doyan pedas. Tapi kalau misalnya ibu-ibu yang ada di rumah pengen pedas, boleh ditambahkan lagi ya cabainya ya, atau cabai rawit ya. Nah, saya menggunakan 2 batang kunyit ya, dan saya menggunakan sepotong lengkuas, dan saya menggunakan 2 batang serai, dan 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan saya menggunakan 10 biji kemiri, dan saya menggunakan yaitu sepotong terasi ya. Cukup lumayan banyak ya terasinya ya. Dan saya menggunakan juga yaitu ebi kering yang sudah saya rendam dengan air ya, biar kita waktu menghaluskannya lebih mudah ya. Ini sebanyak 2 sendok makan ebi saya sediakan, dan ayam saya gunakan bagian sayap semua ini ya, sekilo ya, 1 kilo ayam. Dan gula pasir saya sediakan 3,5 sendok makan. Minyak gorengnya 10 sendok makan. Dan saya menyediakan kaldu bubuk sebanyak
yaitu 2 sendok teh, dan micinnya 1 sendok teh. Garamnya saya sediakan 4 sendok teh. Dan saya menyediakan juga yaitu santan kelapa yang kental, itu sebanyak yaitu 600 ml santan kelapa yang kental, dan santan yang encernya sebanyak yaitu 800 ml santan encernya. Itulah bahan-bahan untuk mengelola lempah kulat pelawan ini atau lempah jamur kulat pelawan ini dengan resep ala dapur Jesmia. Ikuti langkah-langkah pembuatannya. Terlebih dahulu saya akan mencuci yaitu jamur kulat pelawan ini, dan saya akan merendam di dalam air ya. Nah, setelah saya cuci bersih ini, bentuknya udah kelihatan ya warna-warnanya ya. Nah, perbedaannya kalau kulit seket kita cuci tetap dia berwarna coklat ya, dan batangnya juga ya nggak terlalu panjang, nggak terlalu tinggi ya. Nah, kalau kulit pelawan dia warnanya memang sudah merah keping-pingan ya, merah muda keping-pingan, dan dia lebih tinggi dibandingkan kulit seket. Nah, begini, kalau ini kulit pelawannya sudah dibelah-belah ya waktu saya belinya ya, karena mereka waktu menjemurnya itu lebih cepat keringnya, maka kulit pelawan ini dibelah. Ini bentuk kulit pelawan ini sangat besar ya, lebih besar daripada kulit seket. Nah, kulit seket lebih pendek, dia lebih tinggi ya. Nah, beginilah perbedaannya kulit seket sama kulit pelawan. Ini nomor 1 ini yang termahal di Kepulauan Bangka. Ini yang nomor 2 nya yang termahal di Kepulauan Bangka. Nah, ini hasilnya ya, perbedaannya ya setelah saya cuci ya. Nah, sekarang kulit pelawan ini setelah saya cuci 6-7 kali ini saya cuci. Nah, sudah bersih, saya akan merebus di air yang mendidih ya. Sebelum kita menunggu airnya mendidih, saya akan mengelola bumbu yang ada ya. Saya akan menghaluskan ebi, dan saya akan menghaluskan cabai, kunyit, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan laos ya. Saya akan menghaluskan semua bumbu ini. Nanti setelah saya selesai merebus kulit pelawan ini di air mendidih, nanti baru saya mengelolanya dengan bumbu yang sudah saya sediakan. Nah, setelah bumbunya kita udah haluskan ya, yang tadi bumbunya udah kita haluskan semua, ebi juga udah kita haluskan. Nah, saatnya ini air rebusannya sudah mulai mendidih. Kita masukkan ya kulit pelawannya untuk kita rebus ya sebentar. Cara pengelolaannya seperti ini ya. Jadi kulit pelawan setelah kita cuci sebanyak 7 kali, atau kalau melebihi juga nggak apa-apa ya, cuci yang bersih. Nah, baru kita rebus di air yang mendidih. Kita rebus, tunggu dia airnya ini kembali mendidih lagi ya. Kita tunggu sekitar dari dia mendidih ini nanti sekitar 2 menit, baru kita angkat ya. Kita baru ngelolanya menjadi masakan yang enak. Nah, setelah dia mendidih, dari air didihnya itu 2-3 menit, kita sudah boleh mengangkatnya ya. Dan kita akan angkat dan kita akan cuci lagi di air yang bersih ya, sebanyak 2-3 kali. Baru kita melakukan proses pengelolaan menjadi lempah kulit pelawan. Nah, setelah kita angkat dari air rebusan itu, kita sudah cuci bersih ya. Sekarang kita akan menumis bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan. Nah, kita masukkan minyak ini ya. Kita tunggu agak panas, baru kita masukkan bumbu yang sudah kita blender ya. Nah, kita masukkan bumbunya. Kita masukkan juga kemirinya yang sudah kita haluskan ya. Nah, kita tumis sampai dia mengeluarkan aroma yang wangi ya. Bumbunya sudah harum ya, sudah agak keringan. Nah, kita masukkan potongan ayam ini ya, kita masukkan semua. Jamur kulit pelawan ini saya memakai jamur kering ini
sebanyak 1 on ya, jamur kulit pelawannya ini. Dan ayamnya 1 kilo. Nah, kita oseng-oseng sebentar ya ini ya, ayamnya ini. Sampai dia meresap bumbu ini ke ayamnya ini. Nanti baru kita melakukan proses selanjutnya. Nah, setelah ayamnya kita oseng sebentar di dalam bumbu ini. Nah, langkah selanjutnya saya akan memasukkan yaitu santan encer ya. Saya akan tuang semua ya santannya ya. Nah, kita aduk dulu. Nanti kita pindahkan ke dalam panci ini ya. Kita aduk rata ini ya bumbunya. Tapi kalau nggak mau pindah ke panci juga bisa ya. Nah, kalau udah begini saya pindahkan ke panci dulu ya. Nah, kita nyalakan kompor. Nah, kita masak ayam ini agak empukan gitu ya. Nanti baru kita tambahkan santan kentalnya dan kita lakukan proses selanjutnya. Nah, setelah dia mendidih begini ya, kita masukkan bumbu-bumbunya ya, seperti ebi kita masukkan semua ya, ebinya ya. Garam, micin kita masukkan. Nah, kalau garamnya saya kasih setengah lebih dulu ya, nanti saya sisakan sedikit. Kalau kurang kita boleh tambahkan, atau tergantung selera masing-masing ibu yang ada di rumah ya rasanya ya. Tapi cara pembuatannya seperti ini. Dan saya masukkan gula pasirnya setengah dulu ya. Nanti kalau kurang tambahkan lagi nanti. Nah. Dan terasinya juga saya masukkan ya. Saya larutkan dulu terasinya ini. Biar dia tidak menggumpal ya di dalam panci ya. Jadi saya larutkan dulu dengan airnya. Nah, kalau udah larut begini kita masukkan ya terasinya ini ya ke dalam panci ini ya. Nah, kita tunggu sebentar lagi ya, baru kita masukkan santan kentalnya. Nah, setelah ayamnya udah agak empuk ya, ini ayamnya, kita masukkan santan kentalnya. Kita masukkan semua ya, nanti kita tunggu dia sampai mendidih, baru kita masukkan kulit pelawannya. Nah, setelah dia mendidih ya, kita masukkan kulit pelawan ini ya. Kita masukkan semua. Nah, kita tunggu dia sampai mendidih lagi ya. Nanti kalau dia udah mendidih baru kita tes rasa. Kalau masih kurang rasanya, kita tambahkan lagi garam atau gulanya ya. Nah, kita tunggu sampai dia mendidih. Nah, setelah dia mendidih kita tes rasa ya. Nah, kita masukkan lagi garamnya ini ya, sisa garamnya ini ya, kita masukkan semua ya. Dan kita masukkan juga gula pasirnya, setengah lagi ya. Dari sisa yang tadi ini ya, gula pasirnya ya.
kan kita tes rasa lagi sebelum kita mengangkatnya. Nah, kita masukkan semua gulanya ya. Nah, ini udah pas nih rasanya. Nah, beginilah cara untuk memasak kulat yang termahal di Indonesia, kulat pelawan ala Dapur Jesmi. Inilah resep dari ala Dapur Jesmi pada pagi hari ini, yaitu masakan lempa kulat pelawan. Kulat pelawan ini adalah kulat yang termahal di Indonesia, dan saya masak dengan resep ala Dapur Jesmi, yaitu lempa kulat pelawan. Biasanya orang Bangka itu kalau kulat pelawan ini atau kulat seket itu dimasak seperti ini ya. Nah, ini sangat enak sekali, aromanya juga sangat wangi dan tekstur kulatnya sangat garing sekali untuk dimakan. Ini sangat enak untuk dihidangkan dan dimakan pakai nasi yang hangat. Semoga resep kali ini bisa menjadi inspirasi ibu-ibu dan remaja putri yang ada di rumah. Dan nantikan video-video Dapur Jesmi di video-video berikutnya. Terima kasih.